rezeki tertutup. Padahal, menurut firman Allah, rezeki setiap makhluk ciptaannya sudah ditetapkan Allah, rezeki kita sudah tertulis dan pasti diberikan. Namun kenapa bisa batal ataupun diundur pemberiannya? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6, artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, Sobat Ruhilahi, dari ayat ini, jelas-jelas Allah telah memastikan bahwa setiap makhluk ciptaannya pasti akan mendapatkan rezeki. Karena memang, semua rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja sebagai hamba haruslah tetap berusaha, bekerja dan berdoa sehingga rezekinya berkah. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan mendapatkan rezeki. Akibatnya terlilit utang. Inilah yang akan kita bongkar hari ini, tentang bagaimana kita tidak terjebak dalam kefakiran. Perlu sobat ketahuilah hal-hal yang menyebabkan pintu rezeki kita itu sampai tertutup, atau mungkin tertunda. Lah, begitu sebenarnya, segala akibat, entah itu kebahagiaan, keberuntungan, celaka dan sial itu, penyebabnya adalah perbuatan kita sendiri. Iya, karena kita terlalu terlena dalam menjalani kehidupan ini, sampai akhirnya kita terlupakan oleh sesuatu zat yang memberi kita kehidupan. Nah, inilah satu penyebab pintu rezeki seseorang itu bisa tertutup, ya, karena perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, walaupun itu sifatnya tidak ada unsur kesengajaan. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, takut kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Manakala mereka dustakan ayat kami, membiarkan masjid sunyi, anak-anak yatim terlantar, maka kami akan cabut barokah itu. Ketahuilah saudaraku, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesama. Selain penjelasan tadi, masih ada faktor lain yang menyebabkan pintu rezeki seseorang itu tertutup. Ada dua hal penyebabnya, sobatku. Yang pertama yaitu, orang yang berusaha tapi tidak berdoa, sombong. Begitupun sebaliknya, orang yang hanya berdoa saja, tetapi tidak bekerja, sama juga bohongkan. Hal ini juga tidak dibenarkan, karena kita jadi orang yang pemalas. Rasulullah saja berdagang, loh sobat. Sama seperti ketentuan ajal dan jodoh bagi umat manusia, rezeki itu juga merupakan satu di antara sekian banyak misteri kehidupan ini. Namun, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang membuat aturan yang sangat manusiawi tentang konsep rezeki tersebut bagi seluruh hamba-hambanya. Allah Ta'ala melalui Al-Quranul Karim maupun pada hadits qudsi atau sabda nabinya yang mulia telah memberikan berbagai kaidah pasti tentang sebab-sebab tercurahnya rezeki bagi seorang hamba itu. Selain memberitahukan sebab-sebab tercurahnya rezeki, Allah Ta'ala juga memberitahukan hal-hal yang menjadi penghalang tersampainya rezeki bagi seorang hamba. Nah sobat Ruhilahi, perlu sobat catat dan ingat baik-baik nih, di antara penghalang-penghalang turunnya rezeki tersebut, ada dua yang sering terabaikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kebiasaan tidur di pagi hari. Banyak di antara kita, bahkan ada di dalam keluarga kita sendiri, terutama anak-anak muda nih, yang masih terbiasa tidur di pagi hari. Sebagian di antara mereka sengaja tidur setelah sholat subuh, sebagian lainnya bersikap acuh, bahkan tidak sholat subuh, dan hal ini terus berlanjut, tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri.
Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, tidur di pagi hari itu menghalangi datangnya rezeki. Jadi, ya, jangan berharap akan mendapatkan rezeki berlimpah. Kalau saudara tidak mau merubah kebiasaan tidur setelah sholat subuh. Faham? Ya, dan yang kedua, penghalang tercurahnya rezeki itu akibat dari dosa-dosa kita. Ketentuan Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang beriman ialah, terhalangnya rezeki itu dikarenakan seorang hamba telah melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa jelas sekali menghalangi seorang hamba dari berbagai jenis rezeki, bukan hanya rezeki dalam bentuk materi berupa uang, benda, dan lain sebagainya. Dosa juga bisa menghalangi seorang hamba dari mendapatkan rezeki ketaatan, kesehatan, serta keberuntungan. Dan ketaatan inilah sebaik-baiknya rezeki yang banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ada kutipan sebuah hadits sahih. Alangkah bahagianya menjadi seorang muslim dan mukmin. Hidup sudah diatur dengan sangat baik oleh Allah Ta'ala. Dia sudah memberikan berbagai macam kaidah dan aturan yang jika dituruti hanya akan menghasilkan kebaikan. Setelah saya jelaskan berbagai hal agar kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah serta apa-apa saja yang menjadi penghalang tercurahnya rezeki tersebut, maka sobat, mulai hari ini, lakukanlah segera perubahan dalam menjalani kehidupan ini, agar rezeki berlimpah ruah dan tak terduga datangnya dapat sobat raih dengan cepat. Berikutnya, saya akan bagikan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki tersebut, seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Tetap di channel Ruh Ilahi, sobatku. Yang utama adalah zikir istighfar. Lafaz istighfar dipercaya banyak orang merupakan salah satu zikir untuk memohon ampun kepada Allah. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Harapannya pastilah dengan zikir istighfar tersebut mampu untuk menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Ternyata tidak hanya untuk memohon ampunan, kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad ini ternyata juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan dengan benar, bersungguh-sungguh, serta ikhlas. Kalimat istighfar ternyata menjadi salah satu pembuka kunci pintu rezeki, sobatku. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Hud ayat 3 ini, wa ani istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mataan hasanan ila ajalin musaman wa yutikulasi fadlin fadlahu wa in tawalau fa inni akhufu alaikum asaba yaumin kabir, yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, kutipan ayat ini seolah Allah kembali menegaskan, Allah memang berjanji akan memberi banyak kenikmatan saat kita tidak lupa beristighfar. Sudah banyak juga yang membuktikannya, betapa zikir istighfar memang mengundang banyak keajaiban di dalam hidup ini. Namun sudahkah kita paham apa yang sebenarnya terkandung dalam makna terbesar dari istighfar ini? Dan mengapa bisa mengundang banyak kenikmatan dan keajaiban? Atau adakah yang sudah rajin beristighfar namun keajaiban tidak juga datang? Bisa jadi, itu terjadi karena kita kurang paham makna istighfar yang sebenarnya, sehingga istighfar yang kita ucapkan menjadi kering tanpa penghayatan. Kalau saja kita mau kembali merenungi ayat tadi,
Sebenarnya di samping ampunan atas dosa melalui zikir istighfar tersebut, sehingga membuat Allah menurunkan barokahnya. Cara mengamalkannya, yang pertama, selain Anda wiridkan setelah sholat fardu, sebanyak 111 kali. Kerjakan amalan rutinnya, yaitu, lakukan sholat taubah, sholat tahajud serta sholat hajat, minimal 2 rakaat. Setelah itu, wiridkan kalimat istighfar sebanyak 1300 kali. Makna terdalam istighfar sendiri adalah diberikannya kemampuan oleh Allah untuk sanggup melihat kesalahan sendiri. Banyak sekali orang sangat jeli saat melihat kesalahan orang lain, namun sulit melihat dengan jelas kesalahannya sendiri. Akibatnya proses perbaikan diri menjadi statis di saat kesalahan diri sendiri saja tidak paham. Kembali saya tekankan, bahwa kenalilah diri Anda sendiri, jujurlah dengan diri Anda sendiri. Dengan rutin melakukan istighfar, Allah akan membantu kita melihat dengan jelas kesalahan-kesalahan kita apa saja, lalu sesudah itu kita juga akan diberi kemudahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga saat diri kita terus meningkat secara kualitas. Inilah yang banyak dicari kaum muslim, memancing kenikmatannya sehingga keajaiban-keajaiban akan datang menghampiri kita. Nah, kelihatan sekarang ya, ternyata pengetahuan atas kesalahan itu penting sekali agar proses perbaikan lebih terarah dan memiliki hasil yang lebih baik. Begitulah kira-kira makna terdalam istighfar. Karena masih sedikit orang yang sanggup dengan gagah berani mengakui kesalahannya, di mana pengakuannya juga tidak hanya sekedar pengakuan di mulut saja, tapi memang paham betul salahnya di mana. Sehingga dia menjadi sangat fokus pada kesalahannya apa saja, untuk kemudian melakukan langkah perbaikan dengan arahan yang lebih jelas. Karena tidak jarang juga kita temui orang yang kelihatannya seperti mengakui kesalahan, namun ujung-ujungnya malah terperosok dengan kondisi menyalahkan diri sendiri, atau justru kebalikannya sibuk mencari-cari kesalahan orang, di mana sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti kesalahannya itu apa. Di samping itu, istighfar juga seolah memposisikan diri kita sebagai tempatnya salah dan khilaf, di mana untuk menjadi orang baik ternyata tidak mungkin datang begitu saja, namun dibantu penuh oleh hidayah Allah dalam mewujudkannya. Begitulah sobat, sedikit paparan untuk membuka kunci rejeki berlimpah ruah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.